Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan pada pagi hari ini bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita boleh fokus kurang lebih setengah jam ya. Kalau sudah lapar kampung tengah, sabar dulu ya. Kebangkitan Yesus ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, kedengaran ya semua sampai ke belakang? Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita merayakan hari kebangkitan. Puji Tuhan, dia tidak lupa bangkit. Ya, untuk itu kita ada di sini. Ya, selamat Paskah bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya, saya melihat 95% jemaat ini boleh hadir. Puji Tuhan, dalam situasi seperti ini kita boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, yang kita lakukan mungkin mulai dari masak sampai ke tempat ini, itu bukan jangan kita habis nih uang gua. Saudara menabur bagi pekerjaan. Ya, walaupun ada hampir yang tidak datang, hampir tidak ada duit. Tapi puji Tuhan, ya, kita hadir pada pagi hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ketika berangkat dari rumah, ya, naik motor, parkir, jalan kaki, ada opa hari boleh hadir, bersyukur. Ya, jadi tidak ada alasan ya untuk kita bersungut-sungut pada pagi hari ini. Kita belajar dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, saya percaya kita merayakan Paskah ini bukan rutinitas. Oh ya, setiap April. Saya percaya saudara, setiap tahun akan ada terobosan demi terobosan yang kita alami. Ada amin? Ya, kita percaya akan ada terus terobosan yang sangat luar biasa di GGV Philadelphia ini secara khusus. Apalagi kita sedang bergumul untuk gedung kita. Ya, kita akan baca, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, ketika mereka datang ke kubur itu, saudara, mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki, untuk merempahi. Ya, sebenarnya saudara, mereka padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Saya akan bangkit pada hari ketiga." Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, apa yang terjadi? Karena kalau zaman itu untuk mencegah pembusukan akan ada untuk merempah-rempahi saudara. Apa yang terjadi saudara? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ada paradigma kita yang baru. Saudara, apa yang ada di pikiran Maria Magdalena dan temannya dan Maria yang lain saudara? Apa yang ada di pikiran mereka?
Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika datang di tempat ini, saudara? Ketika saya, Roh Kudus singkat seperti ini. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Saya berpikir di dalam hidup ini, saudara, Tuhan mengizinkan goncangan supaya terbuka pola pikir kita dengan yang terjadi dengan kehidupan ini. Kadang kita seperti Maria itu, saudara. Padahal Tuhan sudah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Tapi ada suatu semangat yang luar biasa. Fajar sebelum, apa dikatakan? Ya, sebelum fajar menyingsing. Itu yang Bapak Ibu lakukan tadi pagi, saudara. Saya tahu bagaimana perjuangan Bapak Ibu ke tempat ini. Dengan segala keadaan, dengan motor mungkin, dengan mobil atau apa, dan berjalan kaki, saudara. Maria Magdalena. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga baru dapat 3 hari kemarin, saudara. Saya berpikir, ini yang kita alami mungkin bangun tadi pagi, saudara. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu tadi pagi ketika mau ke tempat. Saya percaya apa yang mereka alami, apa yang dialami oleh Maria dan Maria yang lain dikatakan di situ, saudara. Saya percaya itu yang kita alami pada pagi hari ini. Ada suatu hal yang luar biasa, saudara. Walaupun pada awalnya mereka datang ke tempat itu, saudara, membawa rempah-rempah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu turun di atasnya. Saudara, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita memikirkan beban kita yang terlalu berat, Tuhan izinkan, saudara, ada goncangan. Mungkin Tuhan sudah kasih tahu nanti seperti ini ya. Nanti seperti ini ya. Kita tidak mau dengar, kita mengeraskan hati. Makanya jangan heran, saudara. Ketika kita mau next level, Tuhan izinkan ada goncangan. Kalau di sini dikatakan gempa bumi, saudara. Kaget nggak sih? Mereka itu mau ke kuburan, mau lihat Yesus, saudara. Kok jadi gempa bumi? Tapi gempa itulah yang merubah paradigma mereka. Apa? Sekarang goncangan, apa gempa? Mungkin bukan gempa, goncangan, tantangan yang begitu berat bagi kita, ya. Sekarang ini, saudara,